Berjumpa kembali bersama saya, Dewa Madinida Andika, dalam berita Sekolah Penggerak SMA Negeri 4 Denpasar. Berita kali ini diawali dengan sebuah kecelakaan yang terjadi di Jalan Singaraja Denpasar yang melibatkan 2 buah truk dan juga sebuah mobil minibus. Meskipun tidak ada korban jiwa, kecelakaan ini sempat mengakibatkan kemacetan sepanjang Jalan Singaraja Denpasar. Menurut keterangan saksi mata di tempat kejadian, penyebab dari kecelakaan ini adalah sebuah truk yang berhenti di tengah jalan akibat mengalami patah pada baut roda belakang. Hingga berita ini disiarkan, belum ada informasi terkait penyebab dari patahnya baut roda belakang tersebut. Ada beberapa faktor seperti muatan yang berlebihan, ukuran mur dan baut yang tidak sesuai, serta bahan dari mur dan baut yang tidak sesuai dengan standar. Untuk menghindari kecelakaan yang serupa, bagaimana cara menentukan ukuran baut dan mur sudah sesuai? Kemudian, bagaimanakah cara menentukan bahan dari mur dan baut itu sudah sesuai dengan standar? Tetap di channel ini, kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai pengukuran dalam kegiatan kerja ilmiah, di mana materi ini merupakan salah satu materi yang ada di mata pelajaran IPA, yaitu fisika di SMA kelas 10. Nah, tujuan dari video kita kali ini adalah yang pertama, menyebutkan macam-macam alat ukur, lalu mengelompokkan alat-alat ukur berdasarkan besaran fisisnya, membedakan alat-alat ukur yang memiliki besaran yang sama, serta menentukan dimensi dari besaran turunan. Mari kita mulai. Nah, sekarang yang pertama kita bahas dulu mengenai macam-macam alat ukur. Nah, di gambar ini kalian bisa lihat beberapa aktivitas masyarakat yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, di mana kegiatan masyarakat tersebut erat kaitannya dengan pengukuran. Itulah sebabnya kalian harus memahami tentang konsep pengukuran. Nah, sekarang Bapak ingin tahu sejauh mana wawasan kalian terkait dengan macam-macam alat ukur. Di sini sudah terdapat 1, 2, 3, ada 12 ya. Ada 12 alat ukur yang tentunya sudah pernah kalian temukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sekarang mari kita amati, kemudian kalian tentukan apa nama dari masing-masing alat ukur tersebut. Dan juga kalian sebutkan apakah kegunaan dari masing-masing alat ukur tersebut. Nah, nanti kalau sudah, silahkan kalian bisa ketikkan di kolom komentar juga ya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang besaran, satuan, dan dimensi. Nah, di sini ada teman kalian yang sedang melakukan kegiatan pengukuran. Nah, tentunya kalian juga sering melakukan pengukuran dengan menggunakan mistar. Nah, apa sih pengukuran itu? Jadi, pengukuran itu adalah membandingkan suatu benda yang tidak kita ketahui ukurannya, kita bandingkan dengan suatu standar, di mana standar yang kita gunakan adalah alat ukurnya. Sehingga ketika kita melakukan kegiatan pengukuran, maka tidak lain kita adalah membandingkan suatu ukuran benda dengan alat ukur standar. Nah, sekarang coba kalian tentukan hasil pengukurannya. Lalu dari hasil pengukuran itu kalian tentukan dua komponennya apa saja. Untuk menjawab itu, mari kita bahas dulu apa itu besaran, satuan, dan juga dimensi. Baiklah, yang pertama kita bahas adalah besaran. Apa sih besaran itu? Jadi besaran itu adalah sesuatu yang diukur. Kalau kita perhatikan di gambar tadi, sesuatu yang diukur itu adalah panjangnya, maka panjang itu adalah besarannya. Sedangkan 30 itu adalah nilai atau besarnya. Nah, besaran ini digolongkan menjadi dua. Ada namanya besaran pokok dan juga ada namanya besaran turunan. Besaran pokok itu merupakan besaran yang telah ditentukan satuannya. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang terdiri dari beberapa besaran pokok. Satuan itu merupakan ukuran acuan dari suatu besaran. Di masyarakat di seluruh dunia, kita banyak temukan beberapa satuan yang berbeda. Ada yang menggunakan FPS, feet, pound, second. Ada juga yang menggunakan CGS, cm, gram, second. Dan juga ada yang menggunakan MKS, meter, kilogram, second. Nah, masyarakat ilmiah membuat satu kesepakatan agar tidak bingung nih, kita mau pakai satuan yang mana? Maka mereka membuat yang namanya sebuah satuan baku yang disebut dengan satuan internasional atau disingkat dengan SI. Nah, dengan menggunakan SI ini, maka kita dapat memiliki suatu satuan baku yang dapat kita gunakan di seluruh dunia. Kalau kita perhatikan dari hasil pengukuran tadi, sentimeter itu adalah satuannya. Jadi sudah jelas, dalam hasil pengukuran ada dua komponennya, yaitu besaran dan juga satuannya. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan dimensi. Apa sih dimensi itu? Jadi dimensi itu adalah cara besaran turunan disusun berdasarkan besaran pokoknya.
Nah, di mana dimensi ini dilambangkan dengan simbol yaitu kurung siku dan juga suatu huruf kapital. Nah, sekarang kita perhatikan tabel ini. Pada tabel ini terdapat besaran, satuan, dan dimensi dari besaran-besaran pokok. Kalau kita perhatikan yang pertama, panjang, itu lambangnya L, satuan SI-nya meter, dimensinya adalah L besar atau L kapital ya. Kemudian massa, lambangnya adalah M, satuannya kilogram, dimensinya M kapital. Waktu, lambangnya T, satuannya second, dimensinya T kapital. Kuat arus, lambangnya I, satuannya ampere, dimensinya I besar atau I kapital. Suhu mutlak, lambangnya T, satuannya Kelvin. Nah, ini simbolnya adalah theta anan. Kemudian intensitas cahaya yang dilambangkan dengan I, satuannya kandela, dimensinya adalah J kapital. Yang terakhir adalah jumlah zat, lambangnya adalah N, satuannya mol, dan dimensinya adalah N kapital. Nah, sekarang kalian perhatikan tabel terkait dengan besaran, satuan, dan dimensi dari beberapa besaran turunan. Jadi ini hanya contoh saja ya, nanti silahkan kalian bisa cari yang lainnya lagi. Misalkan luas. Luas itu lambangnya A, merupakan hasil dari panjang dikali lebar secara umum ya. Satuannya adalah meter kuadrat, sehingga dimensinya bisa kita tentukan L dikali L yaitu L kuadrat. Itu dimensi dari luas. Volume disimbolkan dengan V, itu didapat dari panjang dikali lebar dikali tinggi secara umum. Satuannya adalah meter kubik. Kemudian dimensinya dapat kita cari L dikali L dikali L, maka kita dapatkan L pangkat 3. Ya, seperti ini ya. Kemudian kalian juga bisa lihat di sini ada berbagai macam dimensi dari besaran-besaran turunan lainnya. Nah, silahkan bisa diperhatikan. Jadi di sini terlihat jelas. Dari dimensi ini dapat kita ketahui apa sih besaran pokok penyusun dari besaran turunan. Misalkan luas nih, di sini kan L, berarti besaran pokok penyusunnya adalah besaran panjang. Atau massa jenis, di sini ada M, ada L, berarti besaran pokok penyusunnya adalah massa dan juga panjang. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba identifikasi nih. Kalau tadi kan kita sudah sebutkan apa saja alatnya, kemudian besaran apa yang diukur. Nah, sekarang kita coba lanjutkan alat-alat yang tadi ya, yang 12 itu ya. Kalian tentukan apa namanya, kemudian besaran apa yang diukur, lalu kalian tentukan termasuk besaran pokok atau turunan. Kemudian satuannya pada alat apa, dan kalian tentukan satuannya dalam SI, serta kalian tentukan dimensinya. Nah, ternyata setelah kalian tentukan dari ke-12 alat tersebut ada beberapa alat yang dimensinya sama. Coba kalian tandai ya yang mana dimensinya sama. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa harus ada beberapa alat ukur yang berbeda untuk besarannya sama? Coba kalian pikirkan. Kalau sudah jawab jawabannya, jangan lupa dapat diketikkan di kolom komentar juga ya. Nah, dari apa yang kita bahas tadi dapat kita simpulkan. Yang pertama, dalam pengukuran terdapat dua komponen, yaitu besaran dan juga satuan. Selanjutnya, dalam fisika terdapat beberapa besaran yang serumpun, misalkan panjang, lebar, tinggi, dan sebagainya. Nah, tentu semuanya ini akan digolongkan menjadi suatu besaran panjang yang disimbolkan dengan dimensi L kapital. Kemudian, dengan menggunakan analisis dimensi, kita dapat menentukan besaran turunan itu disusun dari besaran pokok apa saja. Dan ternyata beberapa alat ukur digunakan untuk mengukur suatu dimensi yang sama. Kembali lagi kami mengabarkan perkembangan berita kecelakaan yang terjadi di Jalan Singaraja Denpasar. Berdasarkan hasil penyelidikan didapatkan patahnya baut roda belakang diakibatkan oleh ukuran mur dan baut yang tidak sesuai. Kira-kira alat apa yang dapat digunakan untuk mengukur mur dan baut tersebut? Lalu, bagaimana caranya untuk mengukurnya? Kita akan bahas pada video berikutnya. Saya mewakili tim yang bekerja mengucapkan terima kasih, semangat belajar, jaga protokol kesehatan, dan selalu berbahagia. Salam Sekolah Penggerak, Merdeka Belajar.